Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Nabi Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Wa ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah kita dapat berkumpul. Ini baru gabung nih Pak Parimin. Assalamualaikum. Kita pagi ini dapat seperti biasa melaksanakan olah sehat terapi lintingkung ya. Alhamdulillah ya. Masih bisa berkumpul nih. Dan hadir di sini ini tandanya sehat Bapak semua ya. Alhamdulillah. Amin. 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 Dan insya Allah memang lintingkung ini menyehatkan ya. Karena saya sudah ngikutin online di mana operatornya Bu Mulyati ya, itu saya tidak pernah absen Bu Mulyati itu. Ya, apa namanya jadi operatornya itu kan. Sehat Kemudian terus. juga Pak Hizban pun tidak pernah absen ketika sambutan gitu kan. Artinya sehat terus. Alhamdulillah. Ya, terus jadi ini memang insya Allah menyehatkan Bapak semua. Tidak diragukan lagi olahraga ini. Insya Allah. Nah, terkait dengan apa namanya HUT kemarin ya, ya mungkin juga saya yakin bahwa Bapak sudah ada yang sudah mengikuti apa namanya acara itu dan mendengar juga ya bagaimana paparan dari manajemen PLN khususnya Pak Dir SDM Pak Didi Didi. Pak Didi Pak Didi Setiarto ya. Pak Didi Setiarto. Yusuf Didi Mirato. Nah itu beliau kan mengumumkan mengenai diantaranya mengenai kesehatan ya yang sangat kita harapkan. Insya Allah tidak ada perubahan kesehatan itu meskipun katanya kesehatan kita ini sudah sangat tinggi gitu kan, dan bahkan menjadi perhatian dari pemeriksa gitu. Karena dalam setahun ini sudah misal 2 triliun kan, 2 triliun ya. Dua Pak. Untuk biaya kesehatan itu. Nah, namun kita doa lah mudah-mudahan biaya kesehatan ini jangan sampai ada perubahan gitu kan. Nah, karena, Assalamualaikum Pak Trianto. Nah, karena apa namanya kalau sampai berubah kan berat sekali kita gitu. Nah, dan katanya kita ini yang terbaik kesehatan Pak di Indonesia ini. Dibanding Pertamina saja kita ini masih lebih baik. Padahal Pertamina rumah sakit sendiri kan, punya rumah sakit Pertamina. Tapi silahkan dilihat di Pertamina itu antrian untuk pensiunan dan untuk pegawai Pertamina itu beda, beda. Kamarnya pun sudah beda. Jadi itu menandakannya bahwa pensiunannya itu sudah di apa namanya, bukan barangkali kalau kasarnya sudah dianaktirikan ya. Kita kan tidak Pak. Nah kita kan kalau apa namanya sesuai dengan kapasitas kita sejak masih dinas kan sampai sekarang kan begitu saja tidak berubah. Ya memang alami lah mengenai klasifikasinya. Satu lagi Bapak-bapak semua, belum ada Ibu nih, bahwa terkait dengan MP ya, dengan MP yang dahulu diduga akan ada kenaikan MP, ternyata kebijakannya berubah, kelihatannya ya, dan mudah-mudahan itu juga tetap terrealisir, yaitu kalinya yang akan ditambah, gitu kan, kalinya. Jadi bonus atau semacam gaji ke-13 gitu kan, kalau di pegawai negeri kan, gaji ke-13, gaji ke-14 itu alhamdulillah. Karena saya pun membayangkan bahwa semua kalau kenaikan MP ya, apalagi naiknya seperti zaman Pak Sopyan Nasir tempo hari kan, sampai antara 500.000 sampai 1 juta, itu besar sekali pasti itu anunya itu. Dan itu kan flat kan, kalau sudah sekali naik akan terus kan, harus itu gitu. Nah itu kan berat sekali nanti bagi PLN untuk suntikan dana, karena DPPN itu tidak bisa menaikkan MP itu, tidak memungkinkan gitu. Dana yang dikelola PLN itu untuk menaikkan MP, kecuali kalau ada suntikan dana dari pendirinya itu PLN. Nah, tapi kalau dengan gaji ke-13 itu kan insidentil ya. Insidentil, dan juga kalau saya ngobrol dengan Pak Supriyono dari BPPN, kan juga Pak kalau dinaikin MP itu berat katanya, karena itu base-nya itu kalau dinaikin dan itu harus terus kan, harus terus sampai kapan gitu kan. Tapi kalau dengan
apa namanya kalinya itu nanti kan itu situasional kan gitu. Cuma mudah-mudahan Bapak-bapak semua kita berdoa lah kalinya pun nanti kan besar lah gitu kan ya. Bukan hanya 13 ya, mudah-mudahan 14, 15 kan gitu kan. 15, Pak. 15 ya, mudah-mudahan apa ya, mudah-mudahan yang Sepan Pasugeng ini menjadi doa ya kita semua. Amin. Amin. 15 lah ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Menjadi 15 kali lah mudah-mudahan. Karena Pak Didi itu mengatakan kita akan kalinya lah akan kenaikan gitu. Cuman yang saya dengar ini 13 atau 14 gitu ya. Mudah-mudahan mesti sampai ke 15 atau lebih mudah-mudahan ya. Bisa saja kan kalau PLN-nya apa namanya menyanggupi gitu, untuk menyuntik dananya itu. Karena tentu kalinya itu tergantung suntikan dana. Berapa suntikan dananya kan gitu. Itu setiap namanya itu yang akan menjadi berapa kali kita akan dapatnya. Dan mudah-mudahan itu di luar dari BHRK Pak, kan? BHRK kan setahun yang lalu kita dapat 2 juta ya dari 2 juta ya Pak, dulu ya. Iya, Pak. 2 juta, Pak. 2 Iya, juta. betul. Nah, itu kan di luar BHRK. Mudah-mudahan gitu. Ya. Sehingga ya kita insya Allah semakin sejahtera lah. Karena kemarin menjadi pemikiran mereka semua apa mereka manajemen PLN ya karena mereka tahu kan berapa sih gaji pensiunan itu gitu kan. Apalagi seperti apa namanya Pak Edi Pak Sugeng kan itu kan gaji semua direksi di IP juga tahu pensiunannya berapa gitu karena punya datanya gitu. Meskipun itu sebenarnya rahasia lah Pak ya, rahasia internal lah gitu. Cuma sekali lagi mengenai kesehatan Pak, dengan kesehatan yang kita miliki ini Pak Dir SDM juga wanti-wanti. Kita kan 40.000 pensiunan itu ya, tolonglah jangan banyak bicara gitu. Jangan pamer keluar gitu kan bahwa kita ini bagus meskipun sulit lah untuk itu tapi jangan menyengaja lah kita ini kan sengaja pamer gitu keluar bahwa kita ini segala dijamin gitu kan kesan dijamin coba aja Pak Nyaman cerita kepada saya kemarin apa cerita waktu dirawat karena COVID di rumah sakit Pertamina ya itu kan 10 hari 100 juta Pak Masya Allah. tagihannya kan 100 juta itu luar biasa. Karena memang obat-obat COVID itu dulu kan dikasih yang ini Pak, yang apa namanya, yang paten-paten ya gitu kan. Paten-paten saya cerita dari pandangan saya itu katanya obat COVID itu ada sekali suntik sampai 6 juta katanya. Suntik itu. Obat COVID zaman dulu, waktu zaman tinggi-tingginya COVID kan Pak ya, waktu itu. 6 juta sekali suntik. Nah, kalau sehari 2 kali suntik sudah berapa itu? Selama dirawat misalnya 10 hari kan sudah berapa itu? Saya kira itu Bapak-Bapak semua ya sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan semoga kita tetap ya bisa melaksanakan olahraga ini dan mudah-mudahan juga semakin meningkat nih. Amin. 14 orang nih ya. Waktu minggu kemarin kan sampai 20 orang ya. Dan jangan lupa juga Pak, hari Senin depan ini kan ada apa namanya DIP berdendang ya. Nah silakanlah apa namanya bergembira gitu kan bergembira. Data dari sekarang kan lagu apa supaya oleh Pak Edi sudah disiapkan. Alhamdulillah, nih terima kasih atas kehadirannya yang baru masuk nih Pak Anen, Pak Adhari ya, Pak Trianto, terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Belum ada Mantap, Pak gambar Joko. Pak Joko, Iya. gambarnya hilang. Pak Joko, mana gambarnya Pak Joko? Hilang. Ada. Nah, Aduh. gitu, Pak Joko. Hilang. Rambutnya Hilang mendadak. doang. Rambutnya doang. Suaranya urung keluar. Suaranya. Bagian siapa yang bicara? Pak Edi suaranya belum keluar. Pak Edi hilang suaranya nih Pak Edi. Ada gangguan nih Pak Edi. Ininya hilang, mikrofonnya hilang. Mikrofonnya hilang Pak Edi. Yang aja Pak Edi nih, yang co-host Pak Edi. Ya, baik Pak. Ya, sip. Tanpa apa-apa. Ya, tadi memang ada gangguan jaringan. Ternyata akses internetnya sempat hilang. Tapi saya konsultasi ke anak, langsung diperbaikin. Last minute sudah baik kembali.
Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini dan selanjutnya untuk pemutaran himne dan mars di KPLN ditiadakan dan hanya dilakukan bila ada acara-acara penting, upacara ataupun pertemuan-pertemuan ya dengan seluruh pengurus kita. Baiklah, selanjutnya kita masuki yaitu Latber Lintingkung Dasar yang akan dipandu oleh Mas Joko dari Suralaya. Kami persilakan Mas Joko. Terima kasih Mas Edi, luar biasa. Apa MC kondang kita. Alhamdulillah. Dan tidak ada salahnya kami juga mengajak Pak Ketua dan semua yang ada di Zoom ini untuk memberikan apresiasi selamat kepada Pak Edi. Luar biasa acara ulang tahun kemarin. Jadi bintangnya. Dipuji sama Bu Dewi, luar biasa. Selamat katanya. Orang IP yang apa namanya, yang bikin logonya luar biasa. Baik, selamat Pak Edi ya. Terima kasih. Selalu memberikan inspirasi yang baik, khususnya di LTK, di KPLN ya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua, Pak Arifin, dan Bapak-bapak serta ibunya kalau ada. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. Pagi hari ini, pagi yang nyaman, pagi yang bertabur sinar matahari. Dan saya sangat bahagia sekali Pak Ketua. Kenapa? Hari ini saya ada di Malang, Pak. Saya ada di Malang, Jawa Timur. Mantap, tenang. Mantap. Tetapi karena sudah tugas dari Pak Sugeng, ya saya menyiapkan pagi-pagi tetap harus jadi pemandu acara. Dan saya siapkan. Terima kasih. Saya kebetulan memang mengantar anak, Pak. Mengantar anak pulang kembali ke belajar di UB, Universitas Brawijaya, untuk memulai kembali perkuliahannya. Betul. Dan yang lebih membuat saya bahagia di pagi hari ini, istri ikut. Masa yang ikut istri yang lain. Suka begitu nih kau. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah ungkapan kebahagiaan selain tentu saja apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Walaupun baru info-info yang nyaman, yang enak, itu membuat bahagia, Pak. Ada 15%, ada berapapun, apapun angkanya itu membuat bahagia. Begitu Pak Ketua. Mudah-mudahan dengan kita bahagia, aktivitas yang lainnya pun menjadi nyaman dan enak. Saya kira seperti itu. Nyaman terus. Amin. Ada Pak Hadir. Bapak Ibu yang berbahagia, ada satu pantun ya yang mungkin saya kirimkan, yaitu sahabat pensi, Jumat berkah hari yang sungguh indah. Siapkan amalan, tingkatkan sedekah. Mari kembali lakukan latihan LTK. Semoga hidup sehat dan sejahtera. Amin. Mantap. Dan ini selalu saya terinspirasi dari ucapan Pak Sugeng yang selalu motivasi bahwa ayo pantun dan seterusnya. Saya akhirnya membuat jadi nikmat juga. Baik, Bapak dan hadirin yang berbahagia, setelah ucapan selamat pagi, salam dan pantun buka, satu lagi yang saya ingat dari Pak Ahmad Soleh adalah tersenyum. Nah, ini dia. Ada Pak Ahmad Soleh di sini, ada Pak Darsono yang luar biasa yang menjadi inspiration. Alhamdulillah. Kita sama-sama tersenyum selama 7 detik dan angkat pipi kiri kanan setinggi 1 cm. Tersenyum mulai. Terima kasih. Semoga dengan tersenyum ini menjadikan langkah kita ke depan menjadi lebih nyaman, dan tentu saja senyum adalah merupakan ibadah untuk kita. Hadirin yang berbahagia, selain tersenyum juga ada himbauan yang selalu
diamanatkan atau diajak oleh Pak Ketua, yaitu saat kita latihan usahakan perut tidak kosong. Jadi itu yang pertama, bahwa dan terkait dengan himbauan ini saya jauh-jauh memang begitu salah satu saya sudah langsung cari sayur lontong dikit aja, yang penting diisi. Mudah-mudahan itu juga menjadi inspirasi semuanya sehingga kita melakukan kegiatan latihan dengan nyaman dan enak. Kemudian satu lagi, bahwa gerakan tolong jangan dipaksakan, tetapi juga tidak dimanjakan. Ini maknanya dalam sekali Pak Sugeng. Jangan dipaksakan, jangan dimanjakan. Karena apa? Kalau dipaksakan bisa ketekuk ya. Ketekuk apa tuh ketekuk ya? Apa bisa berbahaya lah kalau dipaksakan. Tetapi kalau dimanjakan juga yang mampunya 10 ternyata cuma 5 ya nggak bagus juga buat kesehatan kita. Jadi semuanya disesuaikan dengan kondisi badan kita. Sekali lagi kita sama-sama akan latihan dan mengawali acara latihan LTK pada subuh Jumat berkah hari ini. Kita sama-sama berdoa, diawali dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Iya kan. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Silakan pegang tangan atau leher. Berhitung mulai. Selesai. Mudah-mudahan ada di hitungan denyut 60 atau sekitar 70. Itu adalah denyut menjelang latihan. Dan tak kalah pentingnya sebagai motivasi, sebagai penyemangat kita dalam berlatih LTK, kita teriakan yel-yel PLN Jawab Jantung Indonesia dan seterusnya. Siap Bapak-bapak Ibu? Siap. Siap. Iya. Indonesia. IKPLN. Sejahtera. Kita semua. Sehat. Ling Tingkung. Jaya. Jaya. Baik, Bapak Ibu sekalian, teriakan tadi semoga menambah semangat untuk kita berlatih dan mari kita sama-sama mengikuti latihan dengan sepenuh hati dan penuh keikhlasan. Silakan Pak Edi. Assalamualaikum Terima kasih Pak Joko. wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Pak Joko untuk dilanjutkan penutupannya. Bung Joko. Pak Joko, tutup Pak. Pak Joko lagi ke Pak Joko dari Malang. Baik Pak Oh, Edi. lagi ke Malang ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Tutup. Silakan Pagi, kalau mau Pak tutup, Edi. Pak Sugeng. Silakan. Baik kawan-kawan peserta pelatihan. Sebagai penutup, mari kita hitung jenut nadi kita ya. Tadi awal, sekarang akhir ya. Kita cari jenut nadi di leher yang paling mudah. Kita mulai berhitung. 10 ya. Iya. Dikalikan 6 itu jangan lebih dari 90 ya, apalagi 100. Kata dokter itu terlalu memaksakan ya, memaksakan. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak, ada ibunya enggak, Ibu peserta pelatihan Tingkung ya. Ada Pak Anen, alhamdulillah. Ya, Mari jaringannya bagus. kita tutup dengan hamdalah ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Kita masuk ke acara selanjutnya yaitu berbagi apa Pak? Kita. Iya. Wah,
Pak Arifin banyak sekali Iya, bukunya, Pak. iya. Sekarang di buku. Bagi cerita ada Penggugah Hati dari Pak Arifin. Dari yang 12 itu saja masih banyak yang belum terungkap. Oh gitu. Iya. Nanti kan di sini sebagai bahan Pak Arifin di sini bisa bagus. Boleh kalau gitu saya ya kalau nggak kalau belum ada saya aja kalau gitu. Iya. Saya Halo akan Pak bacakan Edi, buku saya Pak aja. Edi, hapunten. Ya, Pak. Baik. Ya, kebetulan ini punya saya hang. Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Ini siapa nih? Udah Pak Joko, udah saya wakili penutup. Pak Joko kirain makan apel dulu Pak Joko. Wah, Iya. Iya, indahnya kebersamaan. Makasih Pak Sugeng. Ya, sama-sama. Silakan Pak Ketua Jangan lupa Pak dilanjut. Joko. Nih, Jangan lupa. ya saya pakai handphone istri nih satunya. Oh. Jadi handphone saya yang satu hang, masuk lagi lewat handphone yang satunya. Makasih. Dilanjut, saya monitor. Makasih. Assalamualaikum. silakan Pak Arifin. Jalan. Jangan lupa apel malangnya. Hahaha. Hikmatnya. Silakan Pak Ketua, lanjut. Ya. Baik kalau gitu saya bacakan buku saya aja ya, Bapak-bapak semua ya. Ya, Ya Pak. Ini, mudah-mudahan ini bisa lebih menarik ya Pak Anen ya karena yang membacakan yang menulisnya nih. Siap Pak. Terima kasih. Mantap. Ya, jadi ini di cerita yang pertama nih ya. Sebenarnya saya ini ngutip dari buku juga Pak, tulisan-tulisan saya itu. Tulisan saya ini yang mengenai ini ya, judulnya kan Nabi Muhammad SAW dan seekor rusa. Sebenarnya saya ini mengambil dari buku ya. Jadi ini buku yang saya baca kan. Buku yang saya baca ini adalah tulisan dari ini. Kelihatan ya. Kelihatan enggak? Nggak kelihatan ya. Enggak Pak. Kelihatan, Pak. Nggak kelihatan ya, mungkin karena background ya, pakai background ya. Coba saya hilangkan backgroundnya nih. Ini untuk penggugah hati juga ya Bapak-bapak semua ya. Kalau sebenarnya kita yang perlu menggugah hati kita ini adalah untuk ini Pak, untuk anak cucu kita kan. Kalau kita kan sudah sudah asar kalau kita kan ya. Sudah asar ya. Lagi maghrib, Pak. Apa namanya? Ini anak cucu-cucu kita Pak. Ya kan? Cucu kita ini. Nah, ini bukunya nih. Muhammad utusan Allah, ya kan? Tebalnya segede gini nih tebalnya. Bukunya ini saya baca. Ini pertama saya baca sih waktu saya di Cirebon, kan? Saya sekitar tahun 90-an buku ini terbit. Sebenarnya terbitnya dalam bahasa Inggris, Pak, tapi sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan pada waktu saya ke Jerman sekitar tahun 92 ya ke Jerman. Saya lihat di toko buku di Jerman, Pak, di toko buku dipajang di depan dalam bahasa Jerman sih, tapi kira-kira sama. Jadi kira-kira kalau judul aslinya dalam bahasa Inggris Muhammad Rasulullah ya, Muhammad Rasulullah dan Muhammad Rasulullah. Dalam bahasa Jerman kira-kira sama seperti itulah, agak mirip-mirip. Jadi di Jerman pun ada Pak, dalam bahasa Jerman buku ini tuh. Kalau edisi pertama sih look ya besar bagus. Ini kan saya sudah cetakan keberapa nih dan saya baru beli lagi. Di sini ada salah satu cerita mengenai rusa tadi ya. Cuman mohon maaf ya sudah saya reka-reka juga ya sedikit ceritanya itu jadi tidak persis yang ada di dalam buku. Nah, ini penulisnya adalah Profesor Dr. Annemarie Simmel, orang Jerman wanita. Profesor Dr. Annemarie Simmel dari Jerman. Dia itu ahli Islam tapi belum tahu apakah dia mualaf atau tidak diketahui. Namun di makamnya itu dia sudah meninggal. Di makamnya itu karena dia sebagai ahli kajian Islam ya, oleh para sahabatnya dituliskan tulisan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu pernah menulis suatu istilahnya ya petuah lah kepada kita semua ya. Isinya begini, orang kita ini semua tertidur ya. Kita ini semua tertidur, kita kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kita semua ini tertidur kecuali ketika mati kita bangun gitu.
Kita ini semua tertidur kecuali ketika mati kita bangun, gitu. Itu saya di makamnya Anne Marsimal ada tulisan itu, ya. Karena dia sebagai seorang ahli kajian Islam dan juga sangat menghormati Islam, sangat menghormati Nabi Muhammad, sangat mengagumi Nabi Muhammad, dan tidak pernah menghina Islam, ya. Kayak sekarang di Swedia kan, ada yang merobek-robek Quran, kan, ada yang menginjak-injak Quran, gitu. Ya, dia tidak, bahkan dia sangat menghormati Islam, sangat menghormati Al-Quran, dan dia itu menguasai Al-Quran, hadis-hadis, dia itu dikuasai. Subhanallah, wanita itu, Pak. Nah, saya mengingatkan ya kepada bapak-bapak semua, marilah bimbing Pak anak-anak kita, cucu-cucu kita terutama, ya, cucu-cucu kita juga supaya jadi ilmuwan, kan, gitu kan, jadi penggemar membaca dan jadi penggemar menulis, gitu kan, penggemar membaca dan penggemar menulis. Jadi kita asuh cucu-cucu kita terutama, ya. Kalau anak kita sudah dewasa semua juga, kayak, ya kan, Pak Sugeng juga sudah berhasil, ya kan, putranya sedang S3, kan, S3, Pak Edi juga begitu, sudah berhasil. Nah, kita kan sedang mengasuh cucu Pak sekarang ini, kan. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk mengasuh cucu-cucu kita. Nah, mari cucu kita asuh supaya mereka itu menjadi orang-orang yang soleh, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan jadi orang yang berhasil di dunia dan akhirat, ya. Itu. Nah, sekarang saya akan bacakan mengenai cerita tadi, ya, yang saya kutip dari buku Anne Marsimal. Cukup singkat sih di dalam buku itu, tapi sudah saya reka-reka lagi, ya. Begini ceritanya. Pada suatu hari seorang pria datang kepada Nabi Isa. Ini nih, salah nih. Seekor rasa gurun jenis betina yang berhasil ditangkap oleh seorang pemburu jahat. Konon pemburu itu adalah anak Abu Jahal, orang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tengah meratap rusa itu, memelas, meminta tolong karena kedua anaknya di gunung pasti hampir mati kehausan. Kebetulan Nabi Muhammad SAW lewat ke tempat itu. Baginda mendengar ratapannya. Lalu Baginda menghampiri rusa itu dan bertanya. Nah, ini Pak, Bapak semua. Nabi Muhammad itu ngerti bahasa binatang. Nabi Muhammad itu seperti Nabi Sulaiman, menguasai semua bahasa binatang. Bisa bahasa semut, tahu bahasa rusa tadi, kan, tahu bahasa unta, semua binatang tahu. Dan termasuk Nabi Muhammad itu seperti Nabi Sulaiman alaihissalam adalah mengerti bahasa setan. Bisa-bisa dengan setan, bisa-bisa dengan jin. Nabi Muhammad itu tidak semua, Pak. Bisa-bisa dengan malaikat. Nabi Muhammad itu. Nabi Ibrahim waktu kedatangan malaikat, kan, ke rumahnya tidak tahu siapa itu, kan, ya, disuguhin daging sapi, kan, oleh Nabi Ibrahim itu, karena tidak tahu, dikiranya manusia, ya. Suguhin 2 orang tamu, suguhin 3 orang tamunya disuguhin daging sapi, tidak dimakan, kaget kok nggak dimakan, gitu. Saya ini malaikat, gitu, tidak tahu. Nabi Lut, ya, waktu datangin oleh pemuda tampan itu juga begitu, tidak tahu. Aduh, saya tuh khawatir, katanya, kedatangan ada susah karena umatnya itu kan sodomi, kan, dan umatnya itu menyukai laki-laki, dan kalau ada tamu ke kampung itu pasti ya katakanlah diperkosa barangkali, ya, gitu, ya, oleh umatnya Nabi Lut itu. Nah, makanya Nabi Lut ketakutan. Kata malaikat, jangan takut, saya ini malaikat, gitu. Dia tidak akan bisa menggangguku, kata malaikat itu. Itulah, ya, jadi Nabi Muhammad ini menguasai bahasa binatang, menguasai bahasa jin, bahasa setan. Termasuk bisa berkomunikasi dengan malaikat. Tahu. Itulah kelebihan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat mulia, kan. Nabi pilihan Allah. Bahkan ada berpendapat bahwa Nabi Muhammad itu tidak dibuat dari tanah seperti kita. Nabi Adam kan berasal dari tanah. Nabi Muhammad itu bukan. Kan? Tapi dari cahaya Allah sendiri. Oleh karena itu Nabi Muhammad itu tidak punya bayangan. Nggak punya bayangan, Pak, Nabi Muhammad itu, Pak. Kalau berjalan di tengah terik matahari nggak ada bayangannya Nabi Muhammad. Tidak ada, tidak seperti kita. Karena bukan manusia biasa. Itulah kelebihan Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu mendengar ratapan rusa itu, Pak, gitu kan, dan menghampiri dan bertanya, mengapa kamu berseru minta tolong? Apa yang terjadi atas dirimu, wahai rusa? Rusa itu berkata, ya Rasulullah, aku meninggalkan kedua anakku di tengah gurun pasir. Pasti mereka kelaparan. Tolonglah aku.
Kasihanilah aku, bebaskanlah aku, wahai Ahmad yang terpuji. Aku akan pergi menjemput mereka dan akan memberi sedikit susu. Aku akan segera kembali lagi ke sini. Rasul yang budiman itu dengan tangan mulianya segera membuka jeratan perangkap. Setelah lepas, rusa itu pun berlari dengan cepat menuju tempat kedua anaknya menunggu. Tidak lama, anak Abu Jahal itu datang. Tetapi betapa kagetnya dia karena rusanya tidak ada. Sedang di situ ada Nabi Muhammad SAW sedang duduk tenang. Anak Abu Jahal menghardik kepada Rasul, Muhammad, kemana kan rusaku? Mengapa engkau buka jerat perangkap itu? Rasul bangkit di hadapan orang itu dan berkata, rusa itu aku lepaskan. Tadi aku lewat di sini, dia memanggilku. Dia minta tolong kepadaku agar ikatannya dilepaskan. Katanya akan menyusul anaknya di gurun. Dia mengatakan bahwa dia mempunyai 2 anak. Anaknya masih kecil-kecil dan masih syarat menyusu. Mereka ditinggal jauh di tengah gurun. Dia takut anaknya akan mati kelaparan. Dia berjanji kepadaku akan kembali lagi ke sini dan menyerahkan dirinya kepadamu. Aku berjaga-jaga untukmu di sini untuk menggantikannya. Jika rusa itu tidak kembali, akulah gantinya. Nah, subhanallah. Ya, itulah Rasulullah, manusia mulia, menggantikan rusa. Kalau rusanya nggak datang, ingkar janji, Nabi Muhammad bersedia dipenggal lehernya. Bayangin, ya kan? Akulah gantinya, kata Nabi Muhammad. Kalau rusa itu tidak kembali, luar biasa. Hari sudah menjelang petang, ketika dari jauh nampak suatu bayangan bergerak-gerak, hilang-hilang timbul. Tertabir patah matanya. Semakin dekat dan semakin jelas. Nampak seekor rusa betina berjalan gontai diiring kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Kedua anaknya menguntit pelan. Kedua anak rusa itu nampak kelelahan. Rupanya menempuh perjalanan yang sangat jauh. Mereka berjalan semakin dekat dan semakin dekat. Ketika sampai di hadapan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, induk rusa itu menyungkur, mencium kaki baginda. Diikuti kedua anak bersujud itu di hadapan Nabi. Melihat kajian ajaib itu, melihat rusa bersujud di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, anak Abu Jahal tertegun dan tercengang. Saat itu juga dia mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rusa itu lalu dibebaskan lalu ke gurun bersemakan. Seperti kita ketahui, Pak, anak-anak Abu Jahal semuanya masuk Islam. Abu Jahal sendiri mati, ya kan, perang Badar yang sendiri. Tapi anak-anaknya itu masuk Islam semua. Bapak-bapak ingat ada surat Al-Ahab, ya? Al-Ahab kan? Apa namanya? Tabacada bilahabi watab, magna sumal huwa makasab, sasanarung data Al-Ahab, wa maratu hammalatul hatta fi jilhablu mimasa. Nah, anak Abu Jahal ini kan Abu Lahab ya. Itu mereka protes kepada Rasul kan. Karena apa? Sesudah putuh Mekah ya, dan Ka'bah dibersihkan dari berhala-berhala dan umat Islam pun sembahyang di Ka'bah, sering dibacakan ayat surat itu gitu kan. Dia protes, Rasulullah, saya itu merasa mungkin bapak saya ini masuk neraka gitu kan, tapi kalau dibacakan itu merasa tidak enak juga gitu, tidak juga, akhirnya jadi jarang dibaca dengan surat itu. Jadi kita Pak Rasul pun Pak sangat tenggang rasa kan gitu kan, tenggang rasa. Padahal itu ayat Al-Quran, surat Al-Quran. Nah, ketika kalau di masjid Nabawi, di Masjid Haram kan, surat itu jarang dibaca, gitu kan. Karena itu ada anaknya Abu Jahal kan yang sudah masuk Islam gitu. Mendengarkan itu kan ini juga sedih juga gitu. Prihatin juga lah, nggak enak juga yang namanya bapak kan gitu. Itulah bapak-bapak semua, ya ada ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Ya, sampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Pak Arifin. Pak Arifin. Kenapa? Pak Edi, boleh tanya? Ya silakan. Masih maaf. Itu ceritanya
rusa Nabi Muhammad itu yang dijamin masuk surga ya Pak Arifin ya? Walau alam, saya kurang ini ya. Walau alam. Tapi kalau menurut ini ya, ada memang binatang-binatang, hewan-hewan yang masuk surga, Ya. karena kalau hewan Ya. ini kan jadi tanah semua Pak, kan? Jadi tanah semua. Sudah mati, sudah habis, selesai, gitu kan? Tetapi ada seperti unta Nabi Muhammad, kan? Kucingnya juga, kucingnya Abu Jar, gitu kan? Kemudian Abu Hurairah ya, itu yang dijamin masuk surga. Nah, walau alam kalau termasuk rusa itu juga yang masuk surga. Baik. Terima kasih. Cukup Pak Sugeng. Terima kasih Pak Edi. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Arifin, sangat ya menggugah hati dari segala sesuatunya. Dan saya sudah baca nih diantaranya ada 12 materi ini. Mudah-mudahan bisa ditampilkan juga Pak pada acaranya LTK-nya di tingkat pusat, PLN pusat. Nanti akan saya sodorkan bahwa Pak Arifin ingin menyampaikan materinya ini gitu. Karena kalau Pak Arifin sendiri yang mengajukan kan nggak enak ya Pak ya. Nah, saya yang akan mengajukan Pak Arifin mau yang mana, nanti saya akan pilih. Jadi kalau seperti ini, Bapak yang menulis, Bapak yang menyampaikan itu enak sekali Pak ya. Titik komanya itu nggak seperti kalau saya yang membacakan. Tapi begini Pak Edi, saya sudah kebagian bacakan ini, ya cerita ini juga saya bacakan. Ya. Tapi kan belum semuanya Pak, dari 12 itu kan belum disampaikan. Nanti saya akan sampaikan ke Pak Isban bahwa Pak Arifin mau menyampaikan materinya ini dari salah satu bukunya, itu Pak. Oh, ya silakan Jadi aja. bukan berarti Bapak pernah menyampaikan, tapi itu berarti sudah total disampaikan, tapi kan baru sebagian dari 12. Silakan aja. Dan saya lihat materinya ada yang cocok. Kalau masalah ibu nanti ada, kita sampaikan di bulan Desember gitu Pak. Oh gitu. Tekmatisnya ada Pak, nanti saya sampaikan. Ya silakan pilihkan Pak Edi nanti yang pantas disampaikan apa, karena ini kan ada sensitif juga ya. Saya kan ada nanti saya baca ulang Pak. Yang materi yang kira-kira mau disampaikan Pak Arifin. Oh ini cocok. Karena ini kan seperti ini kan Islami ya. Betul. Padahal pendengar kan tidak semuanya Muslim. Kemudian juga ada yang mengenai Nabi Isa dan seorang pria itu juga kan. Ya kan, ini juga agak ini. Memang meskipun saya berusaha untuk berbuat menulis sebijak mungkin ya, senetral mungkin kan, tidak menyinggung kan, tidak menyinggung. Tapi kan ini tetap saja Pak, begini, kita ini sebagai orang Islam kan, bagi saudara-saudara kita yang non Muslim kan berbeda ini kan, berbeda persepsi kan mengenai Nabi Isa ini. Kalau kita kan Nabi Isa ini sebagai Rasul, ya, utusan Allah. Tapi kalau saudara-saudara kita yang non Muslim, yang Nasrani itu kan sebagai Tuhan kan gitu kan, atau bagian dari Tuhan. Nah ini yang saya hati-hati sekali sebenarnya kalau sudah menulis yang terkait dengan agama ini, karena takut ada yang tersinggung kan gitu Pak. Tapi mungkin kalau aman. Mudah-mudahan aman, karena saya dengar juga Pak Adi Satria itu ada dasarnya Pak, buku-buku tertentu yang diambil dan memang sifatnya Islami ya, bisa diolah sehingga tidak akan menyakiti agama yang lainnya, gitu Pak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kita pun terima kasih. Mahal harganya si batu bacan. Bacan dibeli di warna hijau warnanya. Salam penutup kami ucapkan. Semoga semua dalam lindungannya. Amin. Yang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian pembuka hati, semoga bisa bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya, terima kasih. Pak Anen, Pak Jaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.